Bahasa Indonesia tema yang ke-6, pembelajaran 2, 3, 4, dan 5. Halo anak-anak, di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar jenis rima dalam puisi. Sebelumnya kalian harus membaca dahulu ya di buku pena kalian halaman 8 sampai 9. Nah, kita akan belajar bersama ya anak-anak. Lihatlah contoh puisi yang pertama pada layar kalian. Kalian juga bisa melihat pada buku kalian. Lihatlah akhiran huruf pada setiap baris puisi. I, U, I, U. Ya, jadi ada 2 huruf. Jadi jenis rima pada contoh puisi yang pertama ini adalah AB, AB, atau sering juga disebut dengan puisi berrima silang. Nah, lihatlah contoh puisi yang kedua pada layar kalian. Kita lihat langsung ya huruf terakhir pada setiap baris puisi. A, I, A. Jadi jenis rima pada contoh puisi yang kedua adalah A, B, A, atau juga sering disebut dengan rima peluk. Nah, lihatlah juga pada contoh puisi yang ketiga. Kita langsung ya, huruf yang terakhir pada setiap baris puisi. U, N. Jenis rimanya A, B. Ya, U dengan U. Ya, A, N, B. Jadi jenis rima pada contoh puisi yang ketiga adalah A, B, atau juga disebut rima pasangan. Contoh yang keempat. I. Jadi, jenis rima pada contoh puisi yang keempat adalah A, atau sering juga disebut puisi berrima terus karena hanya satu huruf. Tugas kalian di pembelajaran 2 kali ini, kerjakan Bu Pena, ayo berlatih di blok not halaman 9 nomor 1 sampai 4 ya. Anak-anak, di pembelajaran 3 kalian bisa membuka Bu Pena kalian halaman 12 sampai 13 ya. Di pembelajaran 3 kali ini kita belajar langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Nah, penyair itu siapa sih? Penyair adalah sebutan bagi pengarang syair atau puisi. Nah, ada beberapa langkah ya anak-anak. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal yang penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau kakakmu atau bisa juga orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Bisa melalui WA grup ya, atau bisa juga bersama kakak dan orang tuamu. Anak-anak,
kita masuk di pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat kali ini, kita akan belajar makna yang terkandung dalam puisi. Anak-anak bisa membuka buku pena halaman 16. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Dan yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, tugas kalian pada pembelajaran ketiga kali ini adalah kerjakan buku pena Ayo Berlatih halaman 13 nomor 1-3 di blok not ya. Anak-anak, di pembelajaran kelima, kalian bisa buka buku pena kalian halaman 18 sampai 19. Kalian baca dulu, cermati dulu ya. Di pembelajaran kelima, kita akan belajar untuk menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus mencermati makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, kamu harus menuliskan makna setiap bait puisi yang kamu baca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Lalu ringkaslah tulisan tersebut. Nah, sekarang perhatikan kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Nah, anak-anak, kutipan puisi tersebut bercerita tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar bahasa Indonesia tema 6 di subtema 1 kali ini. Sekarang, kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan melalui video maupun melalui WA Group.